Saya sampaikan masalah saya di kelas. Jadi saya ada masalah di kelas Pak, di anak saya. Saya sering itu tidak fokus atas anak-anak dalam menerima pelajaran saya tentang hafalan. Jadi di sini saya ingin membantu saya dalam berkaitan pembelajaran mendalam, bagaimana anak-anak ini memahami pembelajaran mendalam ini, kemudian bagaimana nanti dia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik Pak Hendro, yang kita bersyukur Bapak sudah belajar mendalam. Sebaiknya Bapak jangan hanya terpaku kepada ya, tapi Bapak sebaiknya mengajak anak untuk mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman hidup mereka yang banyak alami saat pembelajaran Pak. Iya, Bapak jangan hanya terpaku ke dalam materi yang ada. Bapak bisa ajak anak-anak untuk mengamati lingkungan, misalnya contoh ya fenomena yang katakan dulu akhir contoh kan. Dari kasus itu Bapak bisa mengajak anak-anak untuk melakukan sejenis eksperimen kecil, penelitian kecil. Jadi dengan demikian mereka diajak untuk mengeksplorasi diri dengan satu proyek baru yang memang menantang untuk mereka lakukan. Demikian ya. Jadi berarti saya ambil kesimpulan dari Bapak sampaikan, kita harus mempunyai contoh-contoh ya Pak ya, dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana kita Pak menyikapi anak-anak ini yang tidak begitu aktif, dia pasif Pak menerima pelajaran saya Pak. Apa nanti saya bisa lakukan sehingga anak itu menjadi aktif dan kurang pasif dalam pembelajaran, menjadi aktif. Baik Pak, begini Pak, pada umumnya siswa itu pasif karena mereka hanya menjadi pendengar. Nah, ini saya beri masukan kepada Bapak, coba bagaimana berikan kesempatan kepada mereka untuk bicara, kemudian mengemukakan ide atau pendapat mereka di depan seluruh teman-temannya. Nah, dengan demikian mereka akan merasa ya tertantang untuk mengeksplorasi dan membuat dia satu penemuan baru. Oh iya Pak, berarti kita harus banyak melakukan eksperimen Pak ya, banyak melakukan contoh-contoh nyata ya. Dan saya teringat minggu depan saya akan masuk ke dalam materi IPA yang membuat contoh sederhana dari eksperimen, rancang eksperimen. Bisa saya masukkan ke metode PBL. Kira-kira menurut Bapak itu apakah bisa Pak atau gimana, ada saran Bapak lagi? Baik Pak, begini Pak, ketika Bapak akan belajar, saya mengingatkan jangan lupa sampaikan kepada anak agar mereka melakukan proses refleksi agar pemahaman mereka dapat lebih sempurna dan lebih dalam tentang materi yang sudah dipelajari. Karena memang ada di dalam pelajaran mereka harus melakukan Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan pertemuan saya minggu depan bisa lebih bagus lagi dan anaknya aktif, dan saya banyak melakukan contoh-contoh dalam kehidupan saya. Masih banyak waktu Pak. Pak Hendro, dan senang hati bisa membantu Bapak. Kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya dengan ya mungkin apa-apa yang mungkin Bapak ingin tanyakan. Iya Pak. Ya, semangat ya, Pak Hendro. Semangat Pak.